sambil nunggu yang lainnya. Kemarin dari penjelasan kemarin ada pertanyaan kah? Atau ada sesuatu yang kurang jelas yang mau ditanyakan sebelum kita mulai pelajarannya? Suara saya kedengaran ya? Oke, dari kemarin, dari soal-soal kemarin, dari pertama, dari penjelasan kemarin, ada yang mau ditanyakan atau sudah jelas semua? Halaman 57. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ya. Kita lanjut untuk yang pelajaran matematika kita. Kemarin kita sudah belajar masalah yang di modul 3, sistem persamaan linear dan pertidaksamaan satu variabel. Terus kemarin kita sudah belajar sistem persamaan linear dengan dua variabel. Kemudian juga kita sudah belajar memecahkan masalah yang berkaitan dengan sistem pecahan linear dua variabel. Kemudian kita juga sudah belajar sistem persamaan dengan dua variabel jika satu linear dan yang lainnya kuadrat. Yang terakhir, kita kemarin juga sudah belajar memecahkan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dan kuadrat. Sekarang kita akan belajar dengan yang E, yaitu sistem persamaan linear 3 variabel. Kita sekarang masuk ke sistem persamaan linear 3 variabel, yaitu yang mana nanti kita akan ada beberapa persamaan, yaitu jika ada sistem persamaan linear berarti kita akan menemukan X, Y, dan Z. Jika ada X, Y, dan Z berarti kita juga harus membutuhkan 3 persamaan untuk bisa menyelesaikan persamaan tersebut. Seperti yang di modul itu ada AX plus B Y plus CZ akan sama dengan D. Kemudian jika ada EX plus FY plus GZ itu akan sama dengan H. Dan yang terakhir adalah kita jika ada IX ditambah dengan JY ditambah dengan KZ akan sama dengan L. Di sini kita punya 3, yaitu punya X, Y, dan Z. Ini adalah nilai-nilai yang akan kita selesaikan variabelnya. Jadi jika kita punya X, Y, dan Z, maka kita akan membutuhkan 3 persamaan. Sehingga di sini ada 3 persamaan juga, yaitu persamaan pertama, persamaan kedua, dan persamaan ketiga. Kalau seandainya kita punya, ini kan ada X, Y, Z, kenapa kita harus punya 3 persamaan untuk bisa menyelesaikan soal. Tetapi kalau seandainya kita hanya mempunyai 2 persamaan X dan Y, maka kita hanya butuh 2 persamaan untuk bisa menyelesaikan soal. Kemudian dalam menyelesaikan persamaan dengan linear 3 variabel ada beberapa metode yang bisa digunakan, yaitu yang pertama dengan metode substitusi, kemudian yang kedua metode eliminasi, dan yang terakhir adalah gabungan antara
substitusi dan eliminasi. Ini adalah untuk metode penyelesaiannya. Yang ketiga yaitu metode substitusi dan eliminasi. Kemarin kan kita sudah sempat belajar kan yang masalah kalau substitusi berarti kan memasukkan nilai X atau Y ke persamaan yang lainnya. Untuk metode eliminasi berarti kita harus menghilangkan salah satu variabel, entah itu variabel X atau variabel Y. Kalau metode substitusi dan eliminasi itu berarti gabungan. Setelah kita eliminasi atau menghilangkan salah satu variabel, entah itu X atau Y, kemudian nilai yang kita dapatkan akan kita substitusi ke persamaan yang lain untuk mendapatkan nilainya. Itu adalah metode yang akan kita gunakan. Mbak siapa? Siti Nurlaili. Sekarang kita langsung masuk ke contoh soal, supaya nanti kalau memang ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan. Contoh soal seperti yang ada di modul itu, ada persamaan X min 2Y ditambah dengan Z akan sama dengan 6. Itu ada persamaan pertama. Kemudian persamaan yang kedua yaitu 3X ditambah dengan Y dikurangi dengan 2Z akan sama dengan 4. Kemudian untuk persamaan yang ketiga adalah 7X dikurangi dengan 6Y dikurangi dengan 6Y dikurangi dengan Z akan sama dengan 10. Itu adalah 3 persamaan. Sebentar. Yang ketiga di sini ada 7X dikurangi dengan 6Y dikurangi dengan Z, dia sama dengan 10. Jadi kita di sini sudah ada 3 persamaan, yaitu persamaan yang ini kita sebut sebagai persamaan pertama, persamaan kedua, dan kemudian ini adalah persamaan yang ketiga. Di sini tadi kita sudah ada 3 metode yang akan kita gunakan, yaitu metode substitusi, metode eliminasi, dan yang ketiga adalah metode substitusi dan eliminasi. Sebenarnya kalau saya sendiri, saya akan lebih cenderung untuk menggunakan gabungan, yaitu setelah kita mengeliminasi kemudian kita akan mensubstitusi. Karena kalau menurut saya itu metode yang paling gampang untuk menyelesaikan 3 persamaan 3 variabel ini. Tapi kalau mbak mau menggunakan murni substitusi atau murni eliminasi, bisa juga untuk menyelesaikan soal-soalnya. Sebentar, 67. Kemudian kalau di contoh soal untuk yang di halaman 49 itu ada menggunakan metode substitusi dulu, kemudian ada juga dengan metode eliminasi dan substitusi. Di sini saya akan coba untuk menggunakan metode sama dengan contoh soal. Nanti terserah maksudnya mana yang dikira paling gampang, yang dirasakan paling gampang itu yang dipakai. Tapi di sini akan saya ajari semuanya. Yang pertama yaitu kita akan menggunakan dengan metode substitusi. Berarti kalau metode substitusi itu berarti dia memasukkan variabel, karena substitusi kan memasukkan, Mbak. Metode substitusi. Yang pertama yaitu metode substitusi.
Kemudian tadi kan kita sudah ada persamaan X min 2Y plus Z sama dengan 6. Kemudian persamaan yang kedua 3X plus Y min 2Z sama dengan 4. Dan persamaan yang ketiga yaitu 7X min 6Y min Z sama dengan 10. Dengan metode substitusi, inti dari metode substitusi itu adalah untuk memasukkan variabel. Jadi di sini kita akan mengubah salah satu dari ketiga variabel ini, tiga persamaan ini, untuk kita jadikan satu variabel yang kita bisa gunakan untuk disubstitusi. Sebagai contoh, kita akan mengambil persamaan pertama. Kita rubah persamaan X min 2Y plus Z sama dengan 6 menjadi X sama dengan 2Y, karena 2 di sini kita pindah ke ruas kanan dari negatif menjadi positif, yaitu 2Y. Kemudian Z-nya dari positif kita pindah ke arah kanan menjadi negatif, yaitu negatif Z. Dan kemudian 6-nya tetap karena dia tidak mengalami perubahan tempat, berarti 6. Jadi persamaan pertama yang mulanya X min 2Y plus Z sama dengan 6, kita rubah menjadi X sama dengan 2Y min Z plus 6. Ini 6 ya, bukan B ya, 6. Ini 6. Kemudian nanti nilai ini yang akan kita substitusi ke persamaan kedua. Jadi yang di persamaan kedua dan ketiga X-nya akan kita ganti dengan 2X min Z plus 6. Berarti sekarang kita mulai untuk yang persamaan kedua. Kita tulis dulu 3X. Kenapa 6 tidak dirubah menjadi negatif? Karena 6 tidak berubah fungsi, Mbak. Jadi posisinya dia kan tetap di sebelah kanan, ya kan? Sedangkan untuk 2Y dan min Z-nya itu dia berasal dari ruas kiri. Ruas kiri dipindah ke kanan, dia mengalami perubahan tanda. Tetapi 6-nya tetap berada di ruas kanan, sehingga dia tetap ditulis 6 di sini. Jadi Y-nya, X-nya menjadi 2Y min Z plus 6. Paham ya? Oke. Kemudian kita tulis, berarti yang persamaan kedua ini yaitu 3X plus Y min 2Z sama dengan, ini Z ya, Z-nya tak kasih tanda tengah ini, sama dengan 4 ya. Kemudian kita ganti X di sini dengan nilai 2Y min Z plus 3. Kita tulis, berarti 3 dikali dengan, tak kasih ke tanda warna lain, tak kasih dalam kurung ya untuk menggantikan X, yaitu X-nya 2Y min Z plus 6, ya kan? Kemudian ditambah dengan Y min 2Z sama dengan 4. Di sini sama dengan 4. Oke. Sekarang kita harus menyelesaikan nilai di sini, yaitu 3 dikali dengan 2Y min Z plus 6. Kita selesaikan, berarti satu-satu. 3 dikali dengan 2Y, hasilnya berapa? 3 kali 2Y 6Y. Kemudian 3 dikali dengan min Z, berapa nilainya? 3 dikali dengan min Z, berarti nilainya min 3Z. Kemudian 3 dikali dengan plus 6, berarti nilainya berapa? 6 kali 3 berarti plus 18. Oke.
Kemudian kita tulis lagi. Ini kan sudah selesai. Untuk kita selesai ini sudah tinggal plus Y. Kita tulis lagi min 2Z sama dengan 4. Oke. Di sini ya. Kemudian kita tambahkan nilainya, yaitu di sini ada yang sama, yaitu apa? Ini ada Y, kemudian di sini ada Z dan Z. Kemudian di sini ada yang satunya lagi bilangan tanpa variabel dan tanpa variabel. Sekarang kita tambahkan, berarti ada 6Y ditambah dengan Y akan menjadi berapa? 6Y ditambah dengan Y, dia akan menjadi 7Y. Oke. Kalau di sini ada negatif 3Z, kemudian ada negatif 2Z, hasilnya berapa? Di sini ada negatif 3Z dan ada negatif 2Z, berarti ada negatif 5Z. Oke. Sekarang kita tulis lagi plus 18 di sini dan sama dengan 4 ya. Kemudian kita sudah, ini kan berarti yang belum diselesaikan adalah untuk angka yang tidak ada variabelnya, yaitu 18 dan 4. Kemudian di sini kita tulis, berarti ada 7Y. Alah. Sorry. 7Y min 5Z sama dengan 4 kan tetap karena dia tidak berubah posisi kan. 18 dari positif dia dirubah menjadi negatif 18. Kemudian nilainya akan menjadi 7Y min 5Z sama dengan berapa? 4 dikurangi dengan 18, yaitu negatif 14. Kita sebut persamaan ini yaitu menjadi persamaan yang keempat. Ini yaitu persamaan 4. Oke. Ini 1, 2, 3, dan 4. Oke. Ini kan tadi kita masukkan yang X2Y, X sama dengan 2Y min Z plus 6 ke persamaan kedua. Sekarang kita dengan cara yang sama, kita masukkan X sama dengan 2Y min Z plus 6 ke persamaan ketiga, yaitu 7X min Y min Z sama dengan 10. Berarti di sini kita masukkan ke persamaan ketiga, yaitu 7X min 6Y min Z sama dengan 10. Kita dengan cara yang sama tadi, berarti 7 X-nya kita ganti dengan 2Y min Z plus 6. Oke, kemudian kita tulis lagi min 6Y plus Z sama dengan 10. Oke. Berarti kita kalikan. Sekarang kita selesaikan persamaan yang ini. 7 dikali dengan 2Y, nilainya berapa? Oh, min Z ya. Sebentar. Min Z, sorry. Ini min Z ya.
sama dengan 10. Oke. Sekarang kita selesaikan dulu persamaannya di sini. 7 dikali dalam kurung 2Y min Z plus 6. Berarti kita selesaikan satu-satu. 7 dikali 2Y sama dengan berapa? 14Y. Kemudian 7 dikali dengan negatif Z. 7 dikali dengan negatif Z, yaitu menjadi min 7Z. Kemudian 7 dikali dengan plus 6. Berapa? 6 kali 7 plus 42. Kemudian tetap kita tulis lagi 42 kan di sini. Min 6Y plus Z sama dengan 10. Seperti tadi kita cari yang nilainya sama, yaitu ada Y di sini. Ini Y. Kemudian ada Z. Ini Z dan ini Z. Kemudian ada satu lagi yang tanpa variabel, yaitu 42 dan 10. Sudah, sekarang kita selesaikan satu-satu. 14Y dikurangi dengan 6Y, nilainya berapa? Empat belas dikurangi dengan 6 berarti 8Y. Kita tulis di sini 8Y. Kemudian ada 7Z, negatif 7Z ditambah dengan Z akan menjadi berapa? Ada negatif 7Z kemudian ditambah dengan Z akan menjadi, ini negatif ya, sorry ini negatif, aduh ini negatif, anggap ini negatif ya, bukan positif. Jadi ada min 7Z, min Z berarti dia menjadi negatif 8Z. Kemudian di sini plus 12, ini sudah, berarti kita tambah, kita tambah 42 sama dengan 10, ya kan? Kemudian di sini ada 8Y min 8Z sama dengan 10 min 42. Kemudian 8Y kita tetap ya, tulis min 8Z. 8 ditambah dengan min 42 nilainya berapa? 10 dikurangi 42, 10 dikurangi 42 ini berapa nilainya? Minus 32. Oke. Karena di sini ada 8, ada 32, kita bagi nilainya dengan 8. Kita bagi dengan 8. Kalau yang di depan kita bagi 8, berarti yang belakang juga dibagi 8. Berarti 8 dibagi 8 tinggal Y. Kemudian min 8Z dibagi 8 min Z. Kemudian negatif 82 dibagi 8 berapa? Min 4. Ini, min 4. Persamaan ini kita sebut menjadi persamaan 5. Jadi kita sudah punya 5 persamaan dan
dua persamanya sudah divariabelkan, disederhanakan. Dicatat dulu ya sampai di sini, nanti baru dilanjutkan. Silahkan dicatat dari sini, kemudian kebalik-baliknya nanti terakhir kita kita lanjutkan. Soalnya slide-nya cuma 3. Kalau pas nyatet ada pertanyaan langsung ditanyakan aja. Kalau sudah selesai nyatetnya, bilang ya, nanti tak next slide-nya. Yang lainnya. Oke, sudah semua ya. Berarti ini yang kedua, yang contoh soal tadi. Ini sudah ya? Sudah selesai apa belum?